Halo guys, perkenalkan nama saya Safitri Maretti Luman Batu, NPM 2201010085 dari Prodi PGSD. Nah, dalam video kali ini saya akan memaparkan apa saja yang telah kami pelajari pada pertemuan ke-11 dalam mata kuliah metodologi penelitian. Nah, dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif ada dua jenis hubungan yang perlu kita pahami. Yang pertama itu hubungan asosiatif dan yang kedua itu hubungan kausatif. Untuk lebih paham, maka mari kita simak pemaparan dari saya. Nah, yang pertama hubungan kausatif. Hubungan kausatif adalah hubungan yang memiliki sebab dan akibat dalam variabel penelitian. Hubungan ini biasanya terdapat pengaruh antara X dan Y. Nah, untuk lebih paham, maka kita buat sebuah contoh. Untuk menentukan sebuah contoh, maka kita harus menentukan judul dari sebuah penelitian. Nah, saya ambil judulnya tentang pengaruh penggunaan media pembelajaran Canva untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 di sekolah UPTD SD Negeri 1, 2, 3, 4, 5 Pematang Siantar. Nah, dalam judul ini kita dapat menentukan objek dan subjeknya, di mana subjek adalah pihak yang terlibat dalam penelitian dan objek adalah masalah yang kita teliti. Nah, dari judul itu dapat kita temukan bahwa subjeknya adalah siswa kelas 5 SD Negeri 1, 2, 3, 4, 5 Pematang Siantar, dan objeknya adalah pengaruh penggunaan media pembelajaran Canva untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 di sekolah UPTD Negeri 1, 2, 3, 4, 5 Pematang Siantar. Nah, dari judul tersebut kita dapat mengetahui bahwa hubungan X dan Y adalah pengaruh penggunaan media pembelajaran Canva merupakan hubungan X, dan motivasi dan minat belajar siswa merupakan hubungan Y. Dari judul tersebut kita harus menentukan kajian literatur atau kajian pustakanya. Nah, cara menentukan kajian pustakanya atau literaturnya adalah dengan menemukan beberapa sumber-sumber referensi. Misalkan dari suatu judul tersebut, kita harus mengetahui apa itu media pembelajaran Canva. Nah, apa itu juga minat belajar siswa. Kita harus memiliki data-data yang akurat dan detail dan jelas mengenai masalah penelitian tersebut. Nah, setelah kita mengetahui dan setelah kita mendapatkan sumber-sumber referensi yang lebih jelas dan mendetail, maka itulah yang disebut dengan definisi operasional. Nah, untuk menentukan definisi operasional, kita harus menentukan dulu kajian pustaka atau kajian literaturnya. Nah, yang kedua itu contoh hubungan asosiatif. Untuk lebih paham apakah itu hubungan asosiatif dalam penelitian kuantitatif, kita harus tahu dulu apa pengertian dari hubungan asosiatif ini. Nah, hubungan asosiatif ini adalah hubungan variabel satu dengan variabel lainnya. Hubungan asosiatif ini juga disebut dengan adanya hubungan kerjasama dalam sebuah variabel penelitian. Hubungan asosiatif ini juga adanya hubungan X dan hubungan Y. Nah, perbedaan dari hubungan kausatif dan hubungan asosiatif adalah bahwa hubungan kausatif itu terdapat pengaruh X dan Y. Contoh hubungan asosiatif dalam penelitian kuantitatif. Nah, terlebih dahulu kita mencari judulnya. Nah, yang saya buat judul ini adalah hubungan antara prestasi akademik siswa dengan tingkat motivasi belajar siswa kelas 5 SD Melati. Nah, di mana kita juga harus menentukan objek dan subjek penelitian tersebut. Yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Melati. Yang menjadi objek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Melati. Dan yang menjadi objek penelitian ini adalah
hubungan motivasi belajar siswa dengan prestasi akademik siswa kelas 4 SD Melati. Nah, setelah itu kita juga harus mencari kajian literatur, di mana kita harus mencari sumber-sumber referensi tentang motivasi belajar ataupun prestasi akademik secara mendetail dan mendalam yang disertai dengan data-data yang akurat. Nah, setelah kita menemukan kajian literatur atau pustakanya, maka itulah yang disebut dengan divisi operasional. Divisi operasional adalah objektif, jelas, akurat, dan mendetail. Berikutnya contoh hubungan kausatif dalam penelitian kuantitatif. Tadi saya sudah memaparkan tentang contoh hubungan kausatif dan asosiatif dalam penelitian kualitatif. Nah, saya mau membuat contoh hubungan kausatif dalam penelitian kuantitatif. Nah, judul yang saya ambil adalah Upaya Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas 5 SD Melati. Nah, sama seperti tadi, bahwa kita harus menentukan objek dan subjek dalam penelitian ini. Dan yang menjadi subjeknya adalah siswa kelas 5 SD Melati. Dan subjeknya adalah upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, demikian teman-teman pemaparan saya mengenai hubungan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.